Kamu bangga menjadi warga negara Indonesia? Saya sih bangga. Kenapa saya harus bangga? Karena Indonesia merupakan salah satu negara dengan mega biodiversitas terbesar di dunia. Kita hanya kalah dengan Brasil. Artinya kita memiliki keanekaragaman hayati yang sangat melimpah. Kekayaan alam di Indonesia sangat melimpah ruah. Dengan modal alam yang sangat besar, memiliki potensi yang sangat besar bagi kesejahteraan rakyat Indonesia. Ini menjadi modal bagi pemerintah membangun infrastruktur, membangun lapangan kerja, meningkatkan kualitas pendidikan, dan lain sebagainya. Karena kita memiliki modal alam yang sangat besar. Tapi kenyataannya, saat ini, Indonesia yang memiliki penduduk hampir 280 juta jiwa ini, mengalami berbagai masalah sosial. Apa saja masalahnya? Coba dicek. Menurut data BPS, jumlah pengangguran di Indonesia sudah mencapai hampir 7,5 juta jiwa. Itu angka yang diperoleh di bulan Agustus tahun 2024. Dari semua pengangguran yang ada di Indonesia itu, 11,28%-nya adalah lulusan perguruan tinggi. Mulai dari diploma 4, S1, S2, bahkan hingga jenjang doktoral. Dan mereka nganggur. 11,28% ini sudah mendekati angka 846.000 sekian. Sudah mendekati angka 1 juta pengangguran intelektual yang ada di Indonesia. Kok bisa? Ini yang menjadi tantangan besar bagi bangsa kita untuk mengelola sumber daya alam, termasuk sumber daya manusia yang sangat melimpah ini. Katanya kita sedang menghadapi fase bonus demografi. Ya, bonus demografi, penduduk produktif. Tapi nyatanya pengangguran di mana-mana. Bahkan angka kemiskinan semakin meningkat. Kadang saya berpikir, apa iya sumber daya alam yang sangat melimpah dari Sabang sampai Merauke tidak mampu memberikan kesejahteraan bagi rakyat? Tidak mampu terdistribusi secara merata sesuai dengan cita-cita pendiri bangsa kita, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ini menjadi kekhawatiran bersama, karena ternyata sumber daya alam yang sangat luar biasa, ya, melimpah ini hanya dikuasai oleh segelintir orang di negeri ini. Jadi jangan harap keadilan sosial bisa kita peroleh selama sektor-sektor vital termasuk pengelolaan sumber daya alam masih dipegang ataupun dikendalikan oleh segelintir orang di negeri ini. Kenapa itu bisa terjadi? Jelas bisa dong. Kita memiliki aturan itu sangat banyak di dunia. Ya, di dunia kita merupakan salah satu negara dengan segala bentuk peraturan perundang-undangan paling banyak. Bangga kan? Tapi masalahnya, segala bentuk peraturan yang kita miliki termasuk undang-undang itu tidak efektif. Sangat tidak efektif untuk menunjang ataupun mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Jangankan sejahtera, adil saja menjadi tanda tanya di negeri ini. Beberapa waktu lalu, kasus korupsi meledak-ledak sampai muncul bagan Liga Korupsi Indonesia. Pasca reformasi 98 hingga tahun 2025, angka fantastis kerugian yang diderita rakyat.
Ya, yang paling mencolok, ada yang kenal Harry Muiz. Beliau merupakan suami dari artis yang sangat cantik di Indonesia. Tampangnya ganteng, jelas orang pintar. Tapi ternyata kelakuannya bejat. Dia merugikan rakyat Indonesia dengan melakukan korupsi melalui bisnis PT Timahnya. Yang dirugikan menurut saya ya rakyat. Karena rakyat pembayar pajak. Rakyat ini pemilik kedaulatan tertinggi di negeri ini. Jadi saya koreksi ketika penegakan hukum menyatakan bahwa kerugian negara bla 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 bla, yang dirugikan rakyat. Bapak Ibu semuanya yang memberikan statement kerugian negara tersebut, ya kita yang membayar melalui uang pajak, melalui cukai dan lain sebagainya. Tolong ya, permasalahan sosial semacam ini harus diluruskan. Kalau tidak diluruskan, angka korupsi akan semakin meningkat. Yang lebih ekstrim lagi, kita, rakyat sangat dirugikan. Mau membeli Pertamax, biar tidak ikut-ikutan menikmati subsidi untuk membangun pembangunan negara, rupanya Pertamax-nya abal-abal. Kan kurang ajar. Minyak saja dioplos, dipalsukan. Ya, apalah itu istilahnya, yang jelas kerugian yang dialami negara itu sangat besar. Korupsi minyak yang mencapai angka mendekati 1 kuadriliun itu sangat besar loh. Itu melebihi nilai APBN negara-negara kecil di wilayah Asia Pasifik. Artinya kita itu negara yang sangat kaya. Kekayaan kita dinikmati oleh penjahat-penjahat yang ada di Republik ini. Saya menghimbau kepada rakyat Indonesia, masyarakat, saudara-saudaraku semua setanah air, cintai negara kita dengan rasionalitas. Cintai negara kita dengan keadilan. Ayo, setiap pesta demokrasi, gunakan suara kita untuk memilih orang baik. Jangan biarkan garong-garong atau penjahat merebut kekuasaan. Caranya bagaimana? Caranya kita harus melek secara politik. Janganlah kita memilih wakil rakyat, kita tidak tahu track recordnya, tapi karena kita diberi amplop 50.000, 10.000, ya, bahkan 100.000 sudah 3 paket komplit, mohon maaf. Mulai dari pemilihan tingkat nasional, tingkat daerah, legislatifnya juga tingkat RI hingga tingkat daerah. Begitu murahnya suara kita, hanya dihargai 100 ribuan. Artinya kedaulatan kita pun bermasalah dalam menentukan hak pilih. Ayolah teman-teman, kita sadar diri. Negara ini sedang banyak masalah. Mungkin kita kritis, nggak apa-apa. Ya, selama kritik itu tidak merupakan ujaran kebencian ataupun provokasi yang menimbulkan konflik sosial. Dan itu adalah hak kita sebagai manusia merdeka di negara demokrasi. Ayolah kita sama-sama kawal jalannya negara ini dengan seadil-adilnya, dengan sejujur-jujurnya. Tegakkan hukum. Jangan sampai hukum itu hanya tajam untuk kita rakyat kecil yang ada di bawah. Ayo kita kawal, jangan sampai ada Harry Muiz yang lain di negara kita. Enak bener kan Harry Muiz? Kemarin sempat hanya divonis 6,5 tahun, sementara dia merugikan rakyat 300 triliun. Untung netizen Indonesia itu cerdas dan juga sedikit brutal mengawal jalannya proses hukum. Sehingga sang koruptor bisa dibebani hukuman yang maksimal 20 tahun. Semoga ketegasan ini juga terus berlanjut terhadap koruptor-koruptor lain. Kalau bisa hukuman paling keras. Perampasan aset segera disahkan RUU-nya dan juga kalau perlu ada hukuman mati di Indonesia untuk pelaku kejahatan extraordinary korupsi ini. Terima kasih. Tetap cintai Indonesia.